Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Indah Hasaniuda dengan NIM 065 2021 0026 dari kelas B2. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul retorika atau seni berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, retorika adalah keterampilan berbicara dan berbahasa secara efektif. Selain itu, retorika juga dipahami sebagai studi pemakaian bahasa secara efektif dan dalam karang mengarang. Pengertian lainnya adalah retorika merupakan seni berpidato yang muluk dan bombastis. Baik, tujuan retorika itu untuk mempersuasi. Retorika kemudian menjadi ilmu sejak abad ke-4 sebelum Masehi yang dirumuskan oleh Aristoteles. Berikut tujuan retorika yaitu: 1. Meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari satu topik yang dibicarakan. Kedua, membina rasa saling mengerti yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam setiap kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Ya, fungsi retorika adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Pembicara pun sebaiknya menyampaikan sesuatu sesuai kebenaran dalam beretorika, sebab jika mereka menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kemudian orang meragukan informasi itu, maka tujuan dari fungsi retorika itu tidak tercapai. Ya, jenis-jenis retorika yaitu: 1. Monologika. Monologika adalah ilmu berbicara secara monolog, di mana hanya satu orang yang berbicara. Contoh, menologikakan antara lain pidato, kata sambungan, ceramah, deklamasi, dan kuliah. Yang kedua ada dialogika. Dialogika adalah ilmu atau seni berbicara secara dialogis, di mana terdapat dua orang yang lebih dalam proses pembicaraan. Contohnya, dialogika antara lain berdiskusi, perundingan, tanya jawab, percakapan, dan debat. Yang ketiga, ada pembinaan secara bicara. Jenis lainnya adalah pembinaan teknik bicara, di mana perhatian lebih difokuskan pada teknik bernafas, pengucapan, bina suara, serta teknik bercerita. Strategi penyusun retorika itu ada innovation atau penemuan bahan. Innovation merupakan konstruksi atau pengembangan dari sebuah argumen yang relevan dengan sebuah tujuan dari pidato. Langkah ini mencakup kemampuan untuk menemukan atau mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk berpidato. Yang kedua ada disposition atau argumentasi, penyusunan bahan atau materi. Disposisi merupakan penataan ide. Penataan ide akan membantu pendengar memahami hubungan antar ide serta menghindari kebingungan. Yang ketiga ada style atau elocutio atau gaya pemilihan bahasa yang indah. Style adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Penggunaan style yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik, dan powerful. Nah, selanjutnya ada memori atau mengingat materi. Memori berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat mengenai apa yang akan kita katakan. Pada zaman dahulu, hal ini berarti mempelajari cara untuk mengingat ide dalam urutan untuk kita mempresentasikan mereka dengan bahasa yang kita rencanakan. Yang terakhir ada delivery atau penyampaian. Delivery merupakan bagian terakhir dari retorika. Delivery melibatkan secara vokal dan fisik dalam mempresentasikan speech kita. Ya, itulah tadi materi retorika yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.